Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Thomas Tbk besar sejalan dengan prospektifnya bisnis jasa angkutan laut. Kita akan membahas bagaimana prospek bisnis dan saham TMAS bersama dengan analis Mirai Asset Management, Christine Natasha. Selamat pagi Mbak Christine. Selamat pagi, Mbak Julita. Iya, Mbak Christine, sejauh ini menurut Anda pertumbuhan dari PT Thomas sendiri seperti apa? Pertumbuhan kalau ngelihat dari first quarter 2020 ya, dari laba bersihnya mereka memang turun signifikan dari secara year on year. Dari tahun sebelumnya kan 42 billion, lalu turun jadi 5 billion, tapi sebenarnya pertumbuhan salesnya itu ya lumayan bagus ya, kalau kita lihat 16,2% di first quarter. Tapi kalau kita lihat sih pertumbuhan di second quarter bakalan jelek karena kan ada pandemi dari corona. Terus menurut kita membuat kinerja keuangan dari PT Temas akan berada di zona merah untuk kuartal kedua. Karena menurut saya dari pandemi virus corona ini memang ini akan membuat volume angkutan perseroan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama di second quarter. Karena kan ini ada PSBB segala macam di second quarter yang mana ini telah mengganggu kinerja keuangan Temas selama second quarter. Jadi untuk second quarter kita lihat mungkin ini akan menjadi quarter yang terparah untuk perusahaan. Oke, apakah artinya memang sektor dari Temas sendiri adalah termasuk yang paling terdampak dari COVID-19? Iya, karena ya ini kan dia sektornya itu dalam bidang transportasi shipping company ya, shipping company transportasi domestik internasional untuk mengangkut penumpang, kargo, hewan melalui kapal ya. Jadi ya dengan adanya PSBB dan pandemi virus corona ini justru membuat pergerakan dari aktivitas bisnis kan melambat ya. Jadi makanya ini terdampak terhadap sektor atau company Temas itu menurut saya. Baik, ini kita tahu bahwa PT Thomas sendiri berencana untuk bisa mengembangkan usahanya melalui teknologi informasi. Menurut Anda seperti apa? Memang menurut saya sih memang bagus untuk masuk ke teknologi informasi TI ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari shipping industry globally, memang mereka di luar negeri pun mereka juga udah menerapkan adanya sistem IT, yang mana ini akan drive down cost. Jadi kan kalau pakai IT bisa ngedetect itu cost mana yang tidak perlu segala macam, terus bisa automate task gitu, reduce administration, juga improve efficiency gitu. Sebenarnya memang harus ada investment gitu towards teknologi informasi untuk mengoptimisasikan manajemen dalam memanage mereka punya entire fleet, terus kayak improve operational efficiencies juga gitu. Jadi menurut saya memang investasi di bidang teknologi yang cukup penting itu untuk Temas. Oke, cukup penting untuk bisa mengembangkan usahanya dan juga termasuk karena PT Temas ini banyak juga investor yang percaya ya dan berinvestasi di sana. Menurut Anda untuk pendanaan dari IT untuk PT Temas ini seberapa banyak idealnya seperti itu? Nah sebenarnya kalau untuk pendanaan ya ini yang lumayan tricky juga ya. Kalau misalnya kita lihat nih dari laporan keuangannya dia kan tahun ini kita ngelihat agak slow down ya. Terus first Q dia hanya laba 5 billion gitu. Terus kalau dilihat dari balance sheet-nya sebenarnya cukup ketat gitu. Kalau kita lihat dari loans-nya dia aja juga cukup tinggi gitu kan. Loans-nya dia tuh tahun ini naik dibandingkan dari full year 2019 yang naik 19% gitu. Jadi debt to equity ratio-nya aja udah 134%, lebih dari 1 kali gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari cash-nya sendiri pun kurang banyak gitu. Jadi pendanaan sebenarnya untuk perusahaan ini ke IT ya harusnya diminimalisasikan gitu, karena kalau kita memang shipping companies itu kan memang fix capex-nya itu besar banget kan, harus beli kapal, maksudnya lumayan investasinya cukup besar, tapi dari segi cash flow-nya itu kurang memadai lah gitu. Jadi menurut saya investasi mungkin boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu menurut saya. Oke, kalau memang dana yang dibutuhkan ataupun yang tersedia saat ini memang minim begitu dari PT Temas sendiri. Tapi kebutuhan untuk mengembangkan kinerja sendiri sangat penting untuk saat ini begitu, untuk bisa menarik kepercayaan investor juga, mengembangkan profit juga, seperti itu. Menurut saya sih investasi secara pelan-pelan lah ya, nggak harus kayak langsung semua diinvestasikan ke
teknologi informasi gitu. Jadi walaupun memang ini dalam jangka panjangnya ke depannya gitu, kita harapkan dengan investasi ini akan nge-lead to better predictions dari kayak misalkan optimal rute fuel consumption dari ships, terus maintenance of machinery segala macam. Tapi kan kita juga harus melihat cash flow dari perusahaan dan juga bottom line-nya gimana gitu dari investasi-investasi ini. Karena memang perusahaan dengan high capex ini cenderung biasa orang takut untuk investasi karena karena mereka, orang mungkin mikir dengan investasi segini banyak kapan kembali balik modalnya gitu. Oke, artinya bisa secara bertahap begitu ya, Mbak Christine. Kira-kira Iya, tahapannya betul. seperti apa? Gambaran dari Anda. Halo? Ya, Mbak Christine, kira-kira ini tahapan seperti apa yang bisa dilakukan oleh PT Temas untuk bisa mengembangkan, karena sepertinya ingin gencar begitu untuk bisa mengembangkan IT-nya begitu. Iya, mungkin bisa bertahap lah ya. Dengan capex jangan terlalu besar. Terus tentunya dengan jika ingin mendapatkan hasil investasi yang baik, nih mereka harus menggandeng mungkin mitra di bidang IT yang baik juga. Dan yang sangat disarankan karena kan perusahaan shipping kan harusnya tidak ada kaitan sama sekali dengan IT, jadi harusnya mereka menggandeng yang lebih expert dalam bidangnya. Jadi mungkin perlahan-lahan lah investasinya gitu. Sembari kan mereka juga investasi pembelian kapal segala macam, terus buatan drone segala macam juga itu kan butuh cash yang lumayan juga gitu. Oh, baik, bisa menggandeng mitra yang expert ya, tentunya di bidang IT. Mbak Christine, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah di Corporate Action.